Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku semua di materi bimbingan konseling. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa mengikuti materi ini dengan penuh semangat dan bisa mengikuti sampai selesai, bisa diambil manfaatnya. Anak-anakku semua, untuk itu, mari kita lanjutkan pertemuan ini. Mari anak-anak kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pagi ini, pergaulan remaja yang baik. Tujuan pembelajaran, siswa mampu memahami berbagai pengaruh positif dan negatif dari pergaulan remaja. Pengertian pergaulan yang baik. Pergaulan yang baik adalah yang mengarah kepada pembentukan kepribadian yang sesuai dengan nilai dan norma sosial, kesusilaan, dan kesopanan yang berlaku. Pergaulan pada hakikatnya merupakan jalinan hubungan sosial antara seseorang dengan orang lain yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, sehingga terjadi saling mempengaruhi satu sama lainnya. Pengaruh pergaulan remaja. Konsep pergaulan remaja. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu, dapat juga oleh individu dengan kelompok. Menurut Aristoteles, bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang disebut dengan zoon politikon, yang artinya manusia sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari kebersamaan dengan orang lain. Mari kita lihat jenis-jenis pergaulan antara lain. Yang pertama, pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang bebas, artinya melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Berdasarkan segi bahasa, pergaulan artinya proses bergaul, sedangkan bebas artinya terlepas dari ikatan. Jadi, pergaulan bebas artinya proses bergaul dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Kita lanjutkan penyebab pergaulan bebas. Itu ada yang pertama dari faktor orang tua. Kadang-kadang orang tua ada yang kurang berpengalaman sehingga ada faktor kesenjangan antara orang tua dan anak. Pada sebagian masyarakat masih terdapat anak-anak yang merasa bahwa orang tua mereka ketinggalan zaman dalam urusan orang muda, sehingga anak muda cenderung untuk meninggalkan orang tua. Yang kedua, kekurangan pedulian orang tua. Kurang pedulinya orang tua terhadap muda-mudi, terhadap perkembangan zaman, sehingga mengakibatkan orang tua tidak mau campur tangan ketika terjadi sesuatu baru campur tangan. Yang ketiga, ketidakmengertian. Nah, kasus ini banyak terjadi pada orang tua yang kurang menyadari kondisi zaman sekarang. Mereka merasa sudah melakukan kewajibannya dengan baik, tetapi dalam urusan pergaulan anak-anak ternyata tidak banyak yang mereka lakukan. Kemudian, faktor agama dan keimanan. Agama dan keimanan merupakan landasan hidup seseorang individu. Maka dari itu, setiap individu wajiblah melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya sehingga tidak terjerumus kepada hal-hal yang kurang baik. Yang ketiga, faktor perubahan zaman. Seiring perkembangan zaman, kebudayaannya pun ikut berkembang. Yang kedua, pergaulan yang sehat. Pergaulan yang sehat adalah yang membawa pengaruh positif bagi perkembangan kepribadian seseorang. Bentuk-bentuk pergaulan positif antara lain, kelompok bermain teman sebaya. Kelompok bermain teman sebaya dalam hal ini adalah permainan yang mengarah kepada pembentukan tubuh sehat yang berlangsung pada anak-anak. Bentuk permainan sebagai sarana pergaulan yang sehat. Yang kedua, kelompok belajar. Pembentukan kelompok belajar merupakan bentuk pergaulan yang sehat mengarah pada pemupukan aspek kecerdasan. Kemudian, kegiatan pengembangan diri.
dalam bentuk perkumpulan-perkumpulan yang mengarah kepada pengembangan bakat dan minat. Kemudian, kegiatan keagamaan. Sesuai agama yang dianutnya, pembinaan mental spiritual yang berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa secara intensif dapat dilakukan dengan aktif terjun dalam kegiatan keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang kelima, kegiatan Karang Taruna. Karang Taruna merupakan organisasi kemasyarakatan yang mewadahi kegiatan pemuda-pemudi atau remaja yang ada di lingkungan pemukiman di bawah pemerintahan desa. Selanjutnya, kegiatan sosial kemasyarakatan. Dalam kehidupan masyarakat, terdapat berbagai macam kegiatan yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Melalui kegiatan sosial kemasyarakatan tersebut, anak dilatih untuk menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kegiatan pencinta alam. Kegiatan pencinta alam merupakan media yang tepat bagi remaja yang sedang berpetualang dan mencari tahu mengenai rahasia alam secara langsung. Pergaulan positif dan negatif teman sebaya. Dampak positif pergaulan merupakan ajang sosialisasi bagi individu dalam mengenal lingkungan sosialnya. Melalui pergaulan diperoleh manfaat antara lain: lebih mengenal nilai atau norma sosial yang berlaku sehingga mampu membedakan yang pantas dan yang tidak dalam melakukan sesuatu. Kemudian, lebih mengenal kepribadian masing-masing orang sekaligus menyadari bahwa manusia itu memiliki keunikan masing-masing sehingga masing-masing perlu dihargai. Ketiga, mampu menyesuaikan diri dalam berinteraksi dengan banyak orang sehingga mampu meningkatkan rasa percaya diri. Manfaat yang keempat, mampu membentuk kepribadian baik yang bisa diterima di berbagai lapisan masyarakat, sehingga bisa tumbuh dan berkembang menjadi sosok individu yang pantas diteladani. Kita lanjutkan ke dampak negatif. Pergaulan yang tidak tepat akan menjerumuskan seseorang dalam jurang kenistaan dan kehancuran. Memang tidak mudah memilih pergaulan yang tepat, sebab kadangkala pergaulan yang negatif justru lebih menyenangkan. Pergaulan semacam ini lebih mengasihkan dan sulit menyadari bahwa yang dilakukannya adalah menyimpang. Dampak akibat pergaulan yang salah. Dampak negatif yang pertama, hilangnya semangat belajar dan cenderung malas serta menyukai hal-hal yang melanggar norma sosial. Yang kedua, suramnya masa depan akibat terjerumus dalam dunia kelam, misalnya kecanduan narkoba, terlibat dalam tindak kriminal, dan sebagainya. Yang ketiga, dijauhi masyarakat karena perilaku tidak sesuai. Yang keempat, tumbuh menjadi sosok individu dengan kepribadian yang menyimpang. Itu anak-anak, pergaulan yang baik. Semoga peserta didik MTs Negeri 1 Cilacap dan remaja lainnya mampu untuk lebih berhati-hati dalam pergaulan. Jangan sampai terbawa oleh arus pergaulan bebas yang menyesatkan dan tidak sesuai dengan norma dan adat istiadat bangsa kita sebagai bangsa yang beragama. Jangan pernah merasa malu dikatakan ketinggalan zaman karena tidak mengikuti gaya hidup yang salah. Akan tetapi seharusnya kita merasa malu apabila melanggar norma, adat istiadat dan hukum yang berlaku di masyarakat. Kita akhiri bersama pertemuan kita kali ini dengan ucapan
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.